Kami suarakan pekikan yang keras yang mencopot jantung-jantung mereka. Di antara mereka kami benamkan di dalam bumi, tanah longsor. Dan di antara mereka yang kami tenggelamkan di lautan. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada mereka. Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Tapi mereka sendiri yang zalim terhadap diri mereka. Ikhwatal iman. Orang yang lupa dari Allah, di antara tambahan hukuman terhadap mereka yang melupakan Allah, Allah buat mereka lupa terhadap maslahat diri mereka sendiri. Maka mereka merasakan sebagaimana kaum Saba ini, mereka mengatakan faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Mereka mengatakan, ya Allah, jauhkan perjalanan kami. Mereka merasakan perjalanan dari Yaman, dari Saba ke Syam dengan keadaan aman, nyaman, nggak perlu bawa bekal, makanan kanan kiri ada, semuanya tersedia. Siang dan malam dalam keadaan aman seperti ini, kok tidak ada tantangan? Maka mereka berharap, mereka mengatakan, ya Allah, jauhkan perjalanan kami. Ya, jauhkan perjalanan kami yang lebih menantang. Sebagian kita terkadang seperti itu ketika diberikan rizki, dimudahin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok nyaman-nyaman amat hidupnya ini? Kok kurang tantangan? Akhirnya mereka cari tantangan yang aneh-aneh. Mereka berbuat zalim. Fadzalamu anfusahum. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ada kenyamanan bisa naik pesawat. Naik motor. Ya, bisa naik pesawat, dikasih kemudahan oleh Allah. Dia pilih naik motor, susah payah, taab, kepanasan, kehujanan, tersiksa. Ya, zalim terhadap diri mereka sendiri dengan itu semuanya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu menjadi orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah akan membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Allah buat mereka lupa terhadap kemaslahatan diri mereka sendiri. Itulah orang-orang fasik. Orang-orang fasik. Mereka mengira ini zen, ini positif, ini manfaat, ini baik. Tapi zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap diri sendiri. Lupa akan kemaslahatan dirinya. Itu gara-gara lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang yang berbuat maksiat, berbuat kufur, jangan mudah tertipu dengan masif dan banyaknya mereka. Karena pada hakikatnya banyaknya mereka, masifnya mereka, orientasi yang banyaknya, mayoritas yang berpikir seperti itu, pada hakikatnya sedang menyenangkan tuannya mereka. Siapa? Iblis. Menyenangkan iblis. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uh. Si iblis sampai berprasangka, aduh, sudah mayoritas manusia ikut saya ini. Dia merasa happy dengan itu. Merasa bahagia karena mayoritas manusia bakal ikut ana nih. Ya. Nyebur bareng ke jahanam. Illa fariqam minal mu'minin. Kecuali sebagian dari orang-orang yang beriman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian itu tidak akan terjadi bagi orang-orang yang beriman. Dan terakhir di antara faedah dari kisah kaum Saba adalah ketika Allah memberikan keberkahan kepada suatu kaum, Allah akan mudahkan kaum itu diberi tanah yang subur, dimudahkan untuk bercocok tanam, dan menanam hal-hal yang manfaat. Menanam hal-hal manfaat. Jannatani ayyamini wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Dua kebun di kanan dan kiri, yang makanlah kalian dari rizki Tuhan kalian dan bersyukurlah kepadanya. Di antara keberkahan, Allah mudahkan mereka diberi tanah yang subur dan menanam tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi. Sebaliknya kalau dicabut keberkahan ini, mungkin tanahnya subur, tapi yang ditanam cuma enak dilihat. Ya, dicoba dimakan pahit, nggak enak. Berduri, tidak ada buahnya atau kecuali sedikit. Ini di antara keberkahan yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwatal iman, jika kita berkaca dari kisah kaum Saba, jangan sampai negeri ini disabakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadhu billah. Kita sering dulu ketika mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seakan-akan negeri ini
Seakan-akan negeri ini negeri yang baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayang, subhanallah. Memang benar. Insya Allah ini negeri yang baik, insya Allah Allah menjaga dan menyayangi negeri ini. Ya buktinya 350 tahun dijajah oleh yang dengan senjata yang luar biasa, Allah masih lindungi. Mayoritasnya masih muslim. Secara hitungan matematika 350 tahun dijajah pakai senjata yang bunyinya di sini matinya di sana. Ya, harusnya mayoritasnya sudah kafir, sudah Nasrani. Ya, subhanallah. Dan belum lagi dengan makar-makar jahatnya, ada PKI, ada ini, ada itu, dengan segala rencana-rencana untuk menghabisi muslimin. Tapi Allah tetap jaga umat Islam di negeri ini menjadi tetap mayoritas. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harus direspon dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini silahkan jika ada yang ditanyakan. Barakallahu fikum. Nah, kufur nikmat. Kufur terhadap nikmat ini, pertama, tidak mengakui nikmat itu datangnya dari Allah. Dia merasa ini hasil jerih payah ana. Ana yang susah payah, ana yang membuat ini jadi begini. Ini kufur nikmat. Ya. Bahwa ketika orang dengan mengira bahwa apa yang dia hasilkan, hasil jerih payahnya bukan dari nikmat Allah, ini sudah kufur nikmat. Ini satu. Yang kedua adalah dia menggunakan nikmat itu bukan untuk taat tapi untuk maksiat. Sudah diberi nikmat oleh Allah, tapi dia pakai untuk maksiat. Ini kufur nikmat. Pertama, tidak mengakui nikmat itu datangnya dari Allah. Kedua, dia menggunakan nikmat itu bukan untuk ketaatan kepada Allah, malah untuk maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Itu tadi kan 1 tahun ini karena rakyatnya ya. Berarti kan gara-gara kita juga ini. Kalau negara ini kayak begini sekarang gitu. Iya, benar. Ya, antum melihat mayoritas masyarakat kita seperti apa? Yang beriman atau tidak? Ini hanya representasi untuk Allah menunjukkan ini wakilmu seperti itu karena wakil di kita. Mayoritasnya seperti apa? Ya seperti itu yang terpilih untuk menjadi yang duduk di atas kita. Cerminan diri kita sendiri. Maka pernah Ali bin Abu Thalib pernah ditegur oleh salah seorang rakyat di zaman itu. Wahai Amirul Mukminin, kenapa di zaman kamu penuh dengan kekacauan, penuh dengan ini pemberontakan dan lain sebagainya? Ya. Dan kemudian bahkan sampai awal pertama kali terjadinya pasukan, Ali bin Abu Thalib menyiapkan pasukan khusus untuk menghadapi umat Islam sendiri, yaitu kalangan Khawarij. Ya, di zaman Ali bin Abu Thalib, sebelumnya tidak terjadi kecuali dengan orang-orang kafir. Maka Ali bin Abu Thalib menjawab, iya, di zaman sebelum ana rakyatnya seperti ana. Di zaman ana rakyatnya kayak ente. Iya, iya. Karena rakyatnya seperti itu, maka jadilah pemimpinnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita nih mau introspeksi diri gitu kan, kadang-kadang nggak anyah gitu. Apa kita nih udah bersyukur apa enggak? Kodenya di mana? Contohnya di mana? Kadang-kadang kan kita merasa bersyukur bentar lupa lagi. Iya. Indikasi syukur ini banyak bentuknya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tambahan nikmat itu agar kita tambah bersyukur. Ya, semakin besar nikmat agar kita semakin bersyukur. Dan representasi syukur yang paling gampang itu takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah semaksimal apa kita kerjakan, larangan Allah semaksimal apa kita jauhi. Yang paling mudah begitu. Terkait dengan kewajiban-kewajiban fisik yang Allah bebankan kepada kita, apa kita jalankan secara maksimal atau tidak? Kewajiban-kewajiban harta, apakah sudah dijalankan dengan baik atau tidak? Hal-hal yang Allah haramkan, baik terhadap fisik, terhadap harta, terhadap lisan, terhadap hati, apakah kita jauhi atau tidak? Kalau misalnya itu masih banyak di kita, ya belum syukur. Belum syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Sabah itu bangsa Arab atau bukan? Ahlul Yaman. Yaman. Arab. Iya. Ya. Iya. Ahlul Yaman, orang aslinya orang Arab dari situ. Aslinya orang Arab malah dari Sabah.
Hah? Banyak batu guys. Fadhal silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa relasinya antara orang yang kaya bersyukur dan orang miskin yang bersabar? Kaya bersyukur atau miskin yang bersabar? Maksudnya mana yang lebih utama atau bagaimana maksudnya? Khilaf besar di antara para ulama untuk mengetes, untuk mengetahui mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Namun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan tentang dua hal ini, intinya mana yang terbaik di antara keduanya adalah mana yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nanti yaumul hisab bahwa orang-orang fakir, orang-orang miskin yang bersabar akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang-orang kaya. Memang begitu. Wal hadits sahih. Tapi bukan berarti bahwa orang-orang kaya yang tertahan untuk tertunda masuk surga lebih belakangan membuat mereka levelnya di surga lebih rendah daripada yang masuk duluan. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW sendiri menyebutkan di antara umat beliau ada yang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Benar kan? 70.000 orang. Sedangkan Nabi SAW sendiri menyebutkan sebagian sahabatnya, padahal kibar, orang-orang hebat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, dia akan ditimbang. Tapi kakinya yang kecil ini lebih berat dari Uhud. Lebih berat dari gunung Uhud, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa orang-orang hebat pun dihisab. Tapi mereka menempati surga. Bukan berarti bahwa yang masuk surga duluan tanpa hisab dan tanpa azab, top level di surga. Tidak, ada yang lebih top lagi walaupun mereka harus di screening dulu dalam hisab. Wallahu a'lam bishawab. Taib ikhwatal iman. Ini kajian kita pada kesempatan malam ini. Ini subhanallah, di antara pelajaran yang kita ambil, ini adalah kita mencoba tadabbur beberapa ayat Quran. Kita semua, antum semua insyaAllah, anak husnuzan, kita semua baca Quran. Tapi mungkin jarang berhenti di ayat itu. Jarang mikir. Ini pelajaran luar biasa. Ya, Allah ingatkan, Allah sebutkan satu ayat, satu surat. Dengan kisah yang sekarang sisa peradabannya pun kita tidak bisa cari. Ya, Allah sebutkan tentang Sabah bagaimana peradaban dari Yaman sampai Filistin. Peradaban yang hidup siang malam tidak putus. Tapi khalas, apa yang tersisa? Kemudian kita lihat sebagian jahalah, orang-orang yang jahil ini kemudian pengen balik lagi untuk kufur kepada Allah. Kufur nikmat. Lupa bahwa kemuliaan itu adalah dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman Allah rubah kondisi menderita menjadi lebih baik. Dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sabar Allah rubah kondisi taab menjadi kondisi yang lebih baik. Namun sebaliknya dengan kufur kepada Allah, Allah dengan mudah Allah ganti. Hanya dengan sebuah ujian saja, cuma diturunkan air hujan yang melebihi batas kemampuan mereka bisa menerimanya, selesai sudah peradaban itu. Tidak akan ada sisanya. Antum membaca, subhanallah, kalau kita melakukan perjalanan, mungkin antum pernah melihat peninggalan kaum Ad, kaum Thamud, Petra. Ya, kemudian antum melihat misalnya di Turki ada beberapa tempat kota-kota, di Antioquia. Ya, antum lihat, ya Allah, ini tempat zen. Suhunya bagus, pemandangannya indah. Tapi tinggal kota yang tidak tersisa orang yang tinggal di sana. Sama sekali. Karena kalau kita mikir sebagai manusia, kenapa nggak dibangun ulang? Kenapa orang nggak tinggal lagi di sini? Mungkin sudah terlalu sakit. Nenek moyang mereka merasakan azabnya Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat itu sampai mereka tidak lagi mau membangun kota ini. Ya, Antioquia antum lihat, yang pernah jalan ke sana lihat, subhanallah, akan mikir, kenapa mereka nggak bangun ulang? Kalau kita tinggal di negeri itu, kita pengen tinggal di situ. Pemandangannya bagus, suhunya enak, semua fasilitas ada, semua alamnya sangat mendukung. Tapi itu pun tidak mereka bangun ulang. Karena mungkin punya cerita kelam yang luar biasa. Sehingga mereka tidak mau lagi membangun ulang hal-hal tersebut.
Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Hasan. Ini nomor 7. Fi 10.